Baik saudara, pada kesempatan hari ini kita ketahui bersama bahwa salah satu organisasi yang hari ini mendeklarasikan diri untuk mengawal sejumlah persoalan yang ada di Indonesia yang baru saja deklarasi dengan nama JAPAK. Kita pengen tahu apa sebenarnya semangat dan motivasi hadirnya JAPAK ini di ruang publik untuk melihat persoalan-persoalan yang dialami oleh masyarakat Indonesia. Kita langsung saja wawancara bersama dengan koordinator JAPAK. Selamat malam Pak. Selamat malam. Mohon maaf, dengan Bapak siapa? Dengan saya Martin Uung. Pak Martin, bisa dijelaskan sedikit apa motivasi hadirnya JAPAK Indonesia untuk melihat persoalan-persoalan masyarakat, lebih khusus persoalan hukum? Baik, terima kasih. JAPAK Indonesia adalah jaringan aktivis pembela kriminalisasi penguasa di Indonesia. Nah, selama ini kami merasa terpanggil karena banyak sekali teman-teman pejuang, aktivis, perjuangan tentang kebenaran dan keadilan itu terkriminalisasi, baik itu terhadap penguasa dalam hal pimpinan daerah ataupun juga pimpinan-pimpinan lembaga atau kementerian badan terkait. Tidak hanya juga baik personal maupun juga institusi penyelenggara negara, baik itu institusi pemerintahan ataupun non pemerintahan seperti badan usaha milik negara ataupun badan usaha milik daerah. Dengan demikian maka kami merasa terpanggil, kami berharap dan kehadiran JAPAK ini kita bisa bergandeng tangan bersama melakukan jejaring kepada teman-teman yang ada di organisasi-organisasi yang selama ini, baik anti korupsi ataupun teman-teman yang selama ini konsen terhadap sektoral, misalnya lingkungan hidup, ekonomi, bisnis, dan keuangan, kira-kira seperti itu. Jadi kita buka jaringan. Kalau tadi sempat disebutkan bahwa JAPAK Indonesia, apa skop jangkauan atau wilayah kerjanya seluruh Indonesia begitu? Ya betul, wilayah kerja kita JAPAK Indonesia ini secara nasional, seluruh Indonesia. Ya. Tadi sempat disinggung ada persoalan di NTT itu antara Alfred Baun dan juga Gubernur NTT. Apa JAPAK melihatnya seperti apa? Setelah kita deklarasikan, nanti teman-teman tim litigasi kemudian akan melakukan pemetaan database kasus seperti apa yang terjadi di NTT terhadap Alfred Baun ataupun terhadap teman-teman kita jaring aksi NTT. Kita akan lakukan pemetaan terlebih dahulu. Artinya JAPAK ini perlu menginventarisir lagi persoalan kira-kira begitu ya. Yang tadi sempat disinggung soal NTT itu, makanya kita pengen tahu sejauh ini pantauan JAPAK untuk misalnya dalam kasus yang disoroti oleh Alfred Baun kepada Gubernur NTT itu. Apakah dalam versi JAPAK di ranah hukumnya itu seperti apa itu? Saya kira untuk nanti konstruksi hukumnya nanti teman litigasinya akan menjelaskan. Tetapi saya ingin mengatakan bahwa kita hari ini sudah mendeklarasikan diri. Kita sangat bagaimana tahapannya, kita persiapkan tim, mendatabase seluruh persoalan di Indonesia ataupun di daerah-daerah. Kita database, lalu kemudian nanti mana yang memang akan kita lakukan koordinasi, kemudian lakukan advokasi. Pengen juga kita tahu apakah JAPAK ini tidak terafiliasi secara politik misalnya? Kita di JAPAK Indonesia teman-teman yang memang mempunyai profesi khusus untuk advokasi, baik di sisi hukum atau kemudian kebijakan, ya. Jadi konsen kami pada bidang kami masing-masing. Jadi tidak ada unsur politik, tidak unsur kepentingan dan lain-lain. Apa yang bisa JAPAK sampaikan ke publik untuk ya. Oke, terima kasih. Sebetulnya kami merasa sangat prihatin dengan proses penegakan hukum di Republik Indonesia ketika reformasi itu hadir di tengah-tengah masyarakat. Untuk konsen kami saat ini, JAPAK saat ini adalah bagaimana mengadvokasi salah satu masyarakat yang kebetulan saat ini dia adalah ketua araksi
proses di NTT. Oh ya, ketua araksi di NTT. Jelasnya memang dia adalah Alfred Baun yang telah dilaporkan oleh Biro Hukum. Sebagai orang hukum, saya melihat ini sesuatu hal yang aneh. Kenapa tidak Gubernur NTT saja yang melaporkan kalau memang ia merasa bahwa dia tercemarkan nama baiknya? Kenapa harus melalui Biro Hukum? Anehnya yang kami lihat itu begini, kalau kemudian kasus ini ternyata ada, ya, kalau kemudian kasus ini ternyata ada dugaan pelanggaran jabatan, ataupun kemudian ada dugaan pelanggaran kewenangan, masa negara harus membela negara terhadap tindakan pelanggaran kewenangan ini yang menjadi aneh. Sangat kami sayangkan, sehingga alangkah baiknya kontrol masyarakat terhadap pemerintah ini harus dijawab dengan ya klarifikasi ataupun dengan mengundang untuk membuka aja data itu daripada membungkam suara masyarakat dengan ranah hukum. Itu yang sangat kami sayangkan.